ketika Iran menyerang Israel. Jelas itu sangat menguntungkan umat Islam, terutama kaum muslimin di Gaza. Dengan demikian kekuatan Israel berkurang dan Hamas bisa dengan mudah dapat mengalahkan Israel. Sementara itu ada sebagian kaum muslimin yang nyinyir. Mereka mengatakan, wah itu Iran Syiah. Itu Iran pernah membantai kaum muslimin di Suriah dan sebagainya. Saudaraku, jangan kita terprovokasi. Ketika kalau Anda ingin melihat orang-orang munafik dan orang-orang bodoh, lihatlah ketika ada perseteruan antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Maka kaum munafikin ini nih akan bermunculan, akan membela musuh-musuh Islam menggunakan argumen-argumen yang masuk akal mereka. Atau karena kebodohan. Ya. Mereka orang bodoh. Sama dengan seperti apa? Istri Anda diperkosa oleh seseorang. Kemudian datang seseorang membantu membebaskan istri Anda dari perkosaan tersebut. Ternyata orang tersebut pernah merampok rumah Anda, umpamanya. Pernah menzolimi Anda. Apakah Anda akan berkata kepada orang tersebut, jangan kau bantu istri saya, biarkanlah dia diperkosa daripada dibantu oleh Anda? Itu kan bodoh. Itu logika bodoh. Itu dungu. Ya. Yang jelas, ya, dengan adanya Iran menyerang Israel, orang-orang Palestina, terutama di Gaza, itu merasa lebih aman, lebih nyaman dibandingkan mereka dibantai oleh Israel. Israel itu sangat kejam. Israel itu sangat kejam terhadap kaum muslimin di Gaza. Dalam riwayat disebutkan, ketika terjadi peperangan antara Romawi dan Persia, ya, dan Romawi kalah, maka sahabat bersedih. Sahabat mendukung Romawi, tapi karena Romawi kalah, sahabat bersedih. Padahal di saat itu Romawi, Persia itu dua-duanya musuh Islam dan tidak ada hubungan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mengapa sahabat mendukung Romawi? Karena Romawi ada kemiripan Ahlul Kitab, sedangkan Persia adalah Majusi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Ar-Rum untuk menghibur kaum muslimin, untuk menghibur sahabat. Kata Allah intinya, tidak lama lagi Romawi akan menang. Dan pada saat Romawi menang, maka pada saat itulah kaum muslimin akan bergembira, merasa bahagia. Bayangkan, kalau sahabat Nabi bergembira karena Romawi menang mengalahkan Persia. Tidak ada hubungan sama sekali. Apalagi Iran. Iran ini, ya, Tuhannya sama dengan kita. Nabinya sama. Ya. Cuma kita khilafiyah saja berbeda dalam hal ini. Syiah itu ada 3 macam secara umum. Ada Syiah Hula, ada Syiah Ghulas, dan ada Syiah Mu'tazilah. Ya. 2 ini dihukum kafir oleh kaum muslimin. Ya. Yang Ghulas itu menganggap Ali sebagai Tuhan. Yang Ghulas menganggap Ali sebagai Nabi. Maka kaum muslimin ulama mengatakan ijma, ini kafir. Nah yang ketiga ini Syiah Mu'tazilah. Sepakat kaum muslimin, ini muslim. Saudara kita. Siapa yang membela Nabi Muhammad SAW ketika dihina oleh Salman Rushdie? Dengan kitabnya, bukunya berjudul Ayat-Ayat Setan. Itu Ayatullah Khomeini. Satu-satunya kepala negara yang berani mengeluarkan perintah bunuh. Siapa dapat membunuh Salman Rushdie dapat hadiah 3 miliar. Kaum muslimin, kalau ini ada manfaat bagi kaum muslimin, tidak usah nyinyir. Kalau Anda tidak bisa membela Palestina, diam saja. Jangan ada sok-sok Anda tahu, Anda sok-sok bijaksana. Sekarang ini saudara kita di Palestina terzolimi, disiksa dengan kejam oleh Israel, wanitanya, anak-anaknya, pejuang dan lain sebagainya. Kok Anda nyinyir? Pakai otak dong. Mana iman Anda?